Saya Abbas Hadi, saya politisi Golkar. Saya alumni Fakultas Hukum Unhas. Yang pertama, Prof, saya ingin sarankan untuk dipertimbangkan untuk memasukkan sawah tada hujan yang berdasarkan data statistik kurang lebih 2,5 juta hektar di Indonesia ini, itu masuk program prioritas supaya itu dibuatkan pengairan sawah tada hujan. Kalau ini bisa diwujudkan, Prof, setengah saja dari situ, itu kira-kira sekitar 4 juta ton gabah kering panen, itu bisa menjadi tambahan stok pangan nasional. Dan yang kedua, terkait dengan itu, Prof, itu bisa dikelola dengan pendekatan swasta, sehingga pengairan ini ketika dikelola itu bisa menjadi peluang kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang menurut saya itu tidak sedikit jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menggugah, Prof, kalau ada banyak ahli ekonomi di Unhas ini, kebanyakan pakar ekonomi khawatir untuk menaikkan gaji pegawai negeri sangat tinggi karena diikuti oleh inflasi. Saya sejak tahun 99 itu sudah meminta supaya cara menaikkan itu tidak konvensional seperti sebelum-sebelumnya yang selalu diumumkan dinaikkan secara serentak. Kalau bisa dinaikkan setinggi mungkin, Prof, gaji PNS ini supaya itu bisa menghindari kemungkinan psikologi korupsi dengan cara setiap kenaikan gaji berkala itu langsung persentase kenaikannya langsung tinggi supaya tidak bersamaan itu. Yang terakhir, Prof, ini terkait dengan undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang itu bahwa surat tanda kendaraan bermotor itu berlaku 5 tahun. Itu ayat 1. Ayat 2-nya mengatakan itu harus disahkan setiap tahun. Ini adalah urusannya masyarakat kecil, Prof, yang sesungguhnya kalau ini bisa dihilangkan ini ayat 2-nya, itu akan orang untuk membayar pajak. Nah, semua yang saya ungkapkan ini, Prof, insya Allah bernilai elektoral kalau timnya Prof bisa mengkapitalisasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan, ada masukan, Prof, ya. Silakan yang kedua. Ya, Anda bisa agak ke depan ya, bergerak agak cepat. Nama dan to the point ya, supaya waktu kita efektif. Tes. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Salsa Rani Kurana R. Saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Psikologi angkatan 2022. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, saya tadi telah menyimak mengenai dengan visi dan misi dari Pak Mahfud. Jadi ada hal yang menarik yang kemudian saya lihat bahwasanya ada program mengenai kuliah gratis untuk anak prajurit dan juga Bayangkara. Baik. Sebentar. Prof mau lebih jelas, jadi beliau akan mendekat ke forum. Ya.
Iya, betul. Jadi, Oke, baik, saya silakan. ulang pertanyaan saya, Pak. Jadi ada program yang kemudian menarik pandangan saya tadi pas Pak Mahfud itu menyampaikan visi dan misinya, yaitu mengenai kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Singkat saja pertanyaan saya di sini, Pak, yang saya tanyakan adalah apakah kiranya program untuk kuliah gratis ini hanya diperuntukkan oleh para anak prajurit atau bayangkara saja? Bagaimanakah kemudian, Pak, dengan siswa-siswa di SMA maupun mahasiswi yang berada yang mengenyam pendidikan di universitas saat ini dengan status anak dari masyarakat biasa saja tetapi memiliki kemampuan prestasi yang luar biasa, Pak? Apakah kiranya ada solusi atau regulasi mengenai hal tersebut? Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih atas Terima kesempatannya. kasih. Baik. Kita lanjut ke penanggap ketiga, izin Prof ya. Sekalian ditampu dari Profesor Armin. Silakan Prof Armin. Bisa dibantu mic panitia. Sini Prof. Prof Armin ini pernah menjadi dekan visi Prof, dan pernah ketemu Prof di forum sebelumnya. Rupanya masih kangen sama Prof Mahfud. Silakan Prof Armin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Langsung saja pertanyaan pertama, Prof Mahfud. Mengapa pemerintah mendorong perguruan tinggi yang terbaik untuk menjadi PTNBH, di mana PTNBH itu lebih diarahkan untuk perguruan tinggi yang diswastakan, padahal tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu tugas utamalah pemerintah untuk membiayai perguruan tinggi. Tapi mengapa perguruan tinggi negeri seperti Unhas dan perguruan tinggi yang hebat lainnya itu didorong untuk mencari uang, tidak didorong untuk mendidik? Halo, mohon tepuk tangannya sebentar aja ya, tepuk tangannya sebentar aja. Seharusnya pemerintah itu mendorong perguruan-perguruan tinggi hebat untuk mendidik anak bangsa ini, karena Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau itu hak warga negara, berarti itu kewajiban negara untuk membiayai pendidikan. Tapi mengapa justru pendidikan yang terbaik, perguruan tinggi yang terbaik, justru didorong menjadi PTNBH dan disuruh cari uang? Cara yang paling mudah bagi rektor untuk cari uang, Pak, menaikkan SPP, membebani mahasiswa. Oke. Pertanyaan saya, Oke. apakah kalau Bapak terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia menghentikan itu PTNBH atau justru menyempurnakan? Itu yang pertama. Prof sudah 3 menit. Minta tolong Prof. Yang kedua, reformasi ini diusung dengan cetak biru anti KKN. Tetapi kalau kita melakukan perbandingan, Orde Baru itu KKN yang dilakukan itu atau korupsi yang dilakukan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri dan malu-malu. Tapi di Orde Reformasi ini yang katanya anti KKN, justru KKN-nya dilakukan secara terbuka, berjamaah, tidak malu-malu dan ramai-ramai. Oke. Baik, bisa to the point Prof. Mohon izin. Pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan korupsi di Indonesia? Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak masih percaya itu KPK? Karena dengan kehadirannya KPK yang diharapkan memberantas korupsi, ternyata korupsi makin banyak. Terima kasih. Lebih celaka lagi, maaf dulu Prof. Dan lebih celaka lagi, ketua KPK-nya ditengarai memeras koruptor. Jadi siapa lagi yang diharapkan menghentikan korupsi di Indonesia? Terima kasih. Ada 7 pertanyaan ini Prof. Terima kasih Prof. Armin ya. Kita persilakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih. Ada Pak Wali Kota, selamat datang Pak Wali Kota. Baik, yang keempat silakan. Tadi yang saya tunjuk ya. Anda apa? Yang mana nih? Yang saya tunjuk awal tadi mana? Ini ya? Oh iya silakan. Maaf ya, kita coba disiplin ya. Silakan Adinda. To the point ya. Nama saya Kesatria Zanuddin.
Seorang mahasiswa. Ulangi, namanya siapa, Adinda? Ya. Bagaimana kejelasan Bapak tentang 300 namanya siapa? T, Pak? Sorry. Nama? Kesatriawan Zainuddin, Pak. Satriawan. Kejelasan tentang 300 Satriawan, T, Pak. namanya Satriawan. Kasus Kanjuruhan Mahasiswa. 135 orang nyawa yang meninggal. Bentar. Prof, pelan-pelan. Oh iya, siap, Pak. Coba diulangi, tidak usah buru-buru, 3 menit bisa punya Anda kok. Tidak terlalu banyak pengantar, Pak, karena sudah diisi semua sama Prof. Armin. Oh. Bagaimana kejelasan tentang 300 T, Pak? 300 triliun. Kedua, kasus Kanjuruhan 135 orang nyawa yang meninggal. Bukan daun, Pak. KPPS yang 800 orang meninggal. Bagaimana pendapat Anda tentang etika sejalan dengan Prof. Armin tadi? Kedua, bagaimana pendapat Anda tentang Undang-Undang ITE yang istilah Kambakso, Teng-Teng-Teng, Konoha, dan Wakanda itu familiar di generasi milenial, umur 18 tahun, 30 tahun ke bawah. Jadi untuk senior-senior mohon maaf. Kedua, bagaimana pendapat Anda tentang food estate yang ditanam singkong malah tumbuh jagung? Lanjut lagi, Pak. Anda juga sekaligus menteri yang menyampaikan berbagai pelanggaran seperti ceramah tadi dan berbagai ceramah-ceramah sebelumnya. Lantas apa yang Anda lakukan dalam pencegahan agar hal itu tidak terjadi di masa selama Anda menjadi menteri? Padahal Bapak adalah menteri hukum itu sendiri. Seperti tabib presiden, jangki begini, tabib menteri kelautan, jangki begini, seperti itu. Apakah Anda ingin seperti orang-orang yang saya kagumi, di kampung saya, bahwa dirinya mampu mengatasi masalah itu di kampung saya ketika dia jadi Pak RT? Apakah Anda ingin seperti itu? Baik, sudah 3 menit. Minta maaf Adinda ya. Bagaimana Cukup. komitmen dan kejelasan Anda, Prof, setelah nanti menjadi wakil presiden? Padahal saya harapnya presiden. Profesor Mahfud. Kedua, Pak, ini terakhir. Ini sangat penting sekali. Anda tadi menyebutkan e-government. Apakah masih pakai fotokopi KK dan KTP? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotokopi KTP ya. Oke. Terakhir siapa tadi yang kelima? Ya silakan ke depan ya. To the point ya. To the point. Silakan nama kemudian to the point ya, pertanyaan atau masukan silakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, nama saya Diyaudin El Syamil. Prof Mahfud, saya mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Unhas, dan kami dan teman-teman tergabung di UKM Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas yang telah berdiri sejak tahun 2005, fokus terhadap anti korupsi. Saya sebenarnya agak nervous sedikit di sini karena kebetulan saya berdiri di hadapan dosen pembimbing saya. Ya, silakan. Ibu Dr. Sakapati ya. Yang pertama, Prof, saya ingin memuji jaket Prof yang sangat keren sekali. Jaket yang digunakan oleh Pak Ganjar memasak di debat Capres kemarin. Yang pertama, Prof, pertanyaan saya terkait dengan korupsi. Kita ini, Prof, seringkali lupa bahwa pemberantasan korupsi itu ditegakkan oleh trilogi penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang seringkali kita ingin melihat bahwa KPK menjadi superhero sendiri. Memang benar bahwa KPK merupakan anak kandung reformasi yang saat ini telah dipreteli dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa kita perlu punya prinsip menguatkan yang lemah tanpa harus melemahkan yang telah kuat. Maksud saya adalah Kejaksaan dan Kepolisian tetap harus kemudian dikuatkan. Karena kita melihat contoh, saat ini yang menersangkakan seorang ketua KPK adalah unit tipikor dari Kepolisian, dan itu adalah sesuatu yang harusnya menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan, bahwa sebenarnya korupsi itu dipegang oleh 3 lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian. Saya ingin tahu, Prof, bagaimana kemudian strategi Prof kemudian kedepannya apabila terpilih menjadi Wapres dalam memperkuat ketiga lembaga penegak hukum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan militer. Terus terang, Prof, sejak tahun 2014 saya aktif dalam forum-forum berita militer. Saya ingat betul, Prof, kita ini seringkali terbuai oleh peringkat GFP, Global Firepower. Kita melihat di internet, GFP Indonesia itu 13, peringkat 13, bahkan di atas Jerman.
Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah GFP itu menilai berdasarkan kuantitas, bukan pada kualitas alutsista. Maksudnya seperti apa? Kita punya ribuan tank, tetapi tank yang bisa berperang 7 hari 7 malam dengan logistik yang terus-menerus tidak henti, itu sangat sedikit. Main battle tank kita, tank Leopard itu tidak sampai 100, medium tank tidak sampai 100, light tank yang mendominasi itu pun sudah uzur dari tahun dari perang Vietnam sudah ada, Prof. Bisa to the Bahkan point. kemudian bahkan kemudian kita melihat sebagai negara yang punya doktrin defensif, kita itu perlu kemudian memperkuat sistem pertahanan kita. Ini yang seringkali kita lupa. Kalau kita bahas soal matra udara, kita lihat soal pesawat. Matra darat, kita lihat soal tank. Matra laut, kita lihat soal kapal perang. Yang sering kita lupa adalah sistem pertahanan udara, sistem pertahanan anti kapal dan sebagainya. Yang ingin saya ketahui, Prof, sebagai Prof yang pernah mungkin menjabat sebagai Menhan di era periode sebelumnya, di presiden sebelumnya, saya ingin tahu bagaimana kemudian komitmen Prof Mahfud terkait dengan memperkuat alutsista strategis. Karena yang perlu kita garis bawahi, ini yang ingin saya klarifikasi, teman-teman semua, alutsista itu bukan hal yang rahasia. Oke, bukan rahasia. Alutsista punya 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk mempertahankan negara, yang kedua sebagai efek deteren. Ketika sebuah alutsista dibeli oleh suatu negara, itu perlu kita publikasikan sebagai efek deteren bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, bukan justru dirahasiakan. Pertanyaannya, yang dirahasiakan adalah alutsistanya atau siapa yang membeli alutsista tersebut, atau orang dalam di broker-broker tersebut. Terima kasih, Prof.